Oke, nama gue Ian Farhan. Gue trainer dan gue specialty di Muay Thai atau stand up striking. Udah berapa lama ngelakuin ini Mas Ian? Ngelakuin apanya nih? Latihannya atau ngajar ya? Ngajar sih. Ngajar. Kalau ngajar, mulai ngajar 2011. 2011 kita pertama kali Mikael. Itu apa? Langsung Muay Thai apa bodyweight training? Itu dari Muay Thai dulu. Karena emang pada saat itu yang kita pelajarin baru Muay Thai, bodyweight training atau calisthenics itu belum menyebar luas lah gitu, belum banyak. Cuman beberapa komunitas-komunitas tertentu yang udah ngejalanin itu. Tapi kalau kita belum ngejalan itu karena kita belum tahu waktu itu. Jadi kita Muay Thai dulu dari 2011 ngajar. Boleh tahu nggak sih alasannya Mas Ian memilih itu? Memilih Muay Thai sebagai bela diri atau memilih apa ya? Maksudnya memilih untuk ngajar gitu? Yang mana? Memilih Muay Thai buat bela diri terus ngajar. Memilih Muay Thai dari apa sebagai bela diri nih sebenarnya gara-gara film dulu 2005 2006 ya kalau nggak salah, Ong Bak, film Ong Bak, tau kan yang tentang Muay Boran ya, itu. tahu. Nah itu satu penyebabnya. Terus yang kedua dulu tuh waktu gue di Australia tuh ada satu jagoan nih orang Thailand Vietnam, dan dia jago banget di Muay Thai-nya. Pada saat dia berantem tuh dia ngeluarin jurus-jurus tendangan lututnya, striking lututnya, elbownya. Terus gue sempat bertanya-tanya nih apa nih, bela diri apa Muay Thai, dan akhirnya gue mulai cari tahu Muay Thai dari 2005 itu. Terus selama Muay Thai itu pernah ikut kompetisi gitu-gitu nggak sih? Kompetisi di sini sih sekali sih ya. Waktu itu beberapa ininya di Thailand sih latihan di sana ya, cuman gue bukan fighter banget sih ya. Kalau dibilang fighter karena gue baru sekali main, cuman atau kenapa alhamdulillah gue dikasih kelebihan buat ngajar kali. Gue lebih jadi gue fokus ke ngajar gitu. Itu tahun berapa Mas? Ini nggak pas turun? Aduh lupa ya, 2013 sampai 2014 ya. Berarti zaman di Haji Nawi itu udah. Jadi 2013 itu sebenarnya fight gue itu dulu sebagai penutup. Gue udah tadinya nggak mau masuk lagi. Jadi dari awal 2013 itu pertama kali exhibition Muay Thai yang diselenggarain temen gue nih, ada Theodorus Ginting. Nah itu sama dia kita pertama kali main situ, member gue. Dari situ terus berjalan sampai akhir 2013. Kalau nama Mikael sendiri itu dari mana? Mikael ini sebenarnya nama keponakan gue. Nama keponakan gue, anaknya abang gue. Karena dulu Mikael itu brand dari fight shop ya. Jadi dulu nih barang-barang Thailand susah masuk. Jadi masuklah abang gue bikin brand, ngambil nama dari anaknya, namanya Mikael Fight Shop gitu. Kita dulu jualan sampai akhirnya gue selesai latihan dari Thailand, gue kepikiran untuk ngebuka camp. Akhirnya gue bayarin alat-alatnya. Dan akhirnya kita bikin yuk Mikael Muay Thai Camp. Waktu itu pertama kali MMC, Mikael Muay Thai Camp. Udah berjalan, abang gue ternyata sibuk dengan kerjaan yang lain, gue take over semuanya. Jadi dari dagang dulu baru dari dagang dulu. Saya baru tahu loh. Lu udah tahu? Lu member gue udah lama kan? Lu harusnya tahu. Oh dari toko gitu. Terus apa lagi? Awalnya bertemu Om Hatta tuh gimana tuh? Hatta nih member dulu. Oh. Anak kickboxing yang hilang. Anak taekwondo yang hilang. Oh dia dari taekwondo. Nah kebetulan ternyata Sabemnya ini senior gua dulu sekolah. Sabem tuh gurunya. Sabem tuh masternya taekwondo. Oh sensei gitu. Iya sensei. Istilahnya di taekwondo Sabem. Akhirnya gue coba ngelatih Hatta. Gue berawal dari ngelatih dia dulu untuk memahami Muay Thai basic-basicnya, dan itu cukup makan waktu banget karena dia kaku kan. Gak apa-apa Jo, santai senang. Kaku karena dia taekwondo gitu.
Bener. Dari keluarga Mas Ian sendiri mendukung Mas enggak sih? Dukung banget, keluarga dukung banget. Ya alhamdulillah. Beberapa orang mungkin underestimate ya kerjaan gue sebagai pelatih. Tapi gue dari 2011 sampai sekarang gue bisa hidup. Anak gue 3. Ya dengan segala fasilitas yang gue miliki, gue ada rumah segala macam ya. Salah satu penunjangnya ya dari Muay Thai ini, dari gue sebagai trainer ini. Gitu. Dan keluarga gue sangat mensupport ini. Karena kebetulan bokap juga orang bela diri dulunya kan. Oh iya. Bokap atlet karate Black Panther. Oh pantas. Ada titisan Titisan martial art ya. Titisan naga. Black Panther. Apaan? Black Panther, lu nggak tahu deh. Karate old school zaman dulu. Tahun berapa tuh? Orang-orang tua. Bokap sih tahun berapa ya? 80 deh. Mungkin ya 70 80 ya. 70 pas berarti 70. Dia sampai keliling dunia kok dulu. Black Panther itu sampai ke Mesir, sampai ke kompetisi. Oh. Terus Mas Ian tuh merasa jadi orang yang lebih baik gak sih dengan ngajar martial art selama ini? Gue alhamdulillah gue ngerasa sih ya gue jadi lebih baik. Maksudnya dalam arti bukan gue kepedean, nggak, maksudnya dalam pemahaman gue pada saat ya dulu kan kita semua punya masa lalu lah yang dimana suka berantem di jalan atau bikin masalah, onar apa segala macam. Setelah lo memahami bela diri itu ternyata lo harusnya nggak semudah itu gitu loh untuk berantem di jalan. Mas banyak aspek yang harus lo pikirin, lo mikir lebih panjang. Pada akhirnya ya jadi tahap pendewasaan ketika lo memahami bela diri gitu sesungguhnya, bukan sebaliknya yang orang udah bela diri dia mau ngetes di luar. Enggak sih kalau menurut gue. Kita punya tempatnya kok. Maksudnya kalau lo mau fight ada kompetisi, ada ini ya semuanya, acara-acara exhibition atau apapun gitu. Di tempat Mas ini kenapa nggak ada cewek yang latihan sih? Nggak ada cewek yang latihan. Karena gue sejujurnya gue juga secara pribadi gue nggak suka sih ngelatih cewek, kurang suka gue ngelatih cewek. Kenapa tuh? Untuk gue gak idealis sih ya kalau ngelatih, gue pengen orang tuh yang semangat gitu, yang ini. Kadang-kadang tuh cewek suka manja-manja, lenje-lenje awalnya gitu. Cuman akhirnya pas gue belajar lebih dalam masalah agama ya gue terbentur dengan hukum dimana nggak boleh berbarengan gitu antara laki-laki dan perempuan. Si customer yang latihan di sini ada yang sempat nanya Mas yang kayak gitu sih? Ada. Kan dulunya gue ngelatih cewek dulu, maksudnya awal Mikael buka itu ada cewek. Masih campur. Cuman akhirnya setelah gue pelajarin itu terus gue kasih pemahaman ke mereka dan mereka juga sangat open gitu, maksudnya oh ya udah gue ngerti kok, emang mereka juga tahu larangan itu dalam agama. Jadi ya oke. Itu gue lebih ke arah sih. Mas Ian inget nggak dari semua yang Mas Ian latih, buat yang latihan BWT gitu ya, rekor paling turun gede itu berapa kilo Mas? Dan namanya siapa? Namanya Renat Fuad. Itu ipar gue sendiri. Dari berapa? Dia latihan itu sebulan setengah atau 2 bulan kalau nggak salah. 2 bulan itu dia turun 18 kilo. 2 bulan 18 kilo itu rekor gue. Gila, dari berat berapa? 2 bulan 18. Gue lupa sih dari beratnya berapa, pokoknya dia berat banget emang sampai terakhir 87 apa 86 ya, gue lupa. Itu udah turun. Udah turun ya segitu. Gede banget dia tadi, gemuk banget. Gila, 18 kilo 2 bulan. 18 kilo. Tapi emang dia ngebantu juga dari dietnya dia, disiplinnya dia. Gitu. Terus saya lihat nih, Mas udah mulai bergerak ke arah BJJ. Boleh tahu nggak sih alasannya kenapa tertarik sama olahraga itu? Yang pertama, gue nggak tahu ya, udah agak capek kena impact pukulan deh gue. Gue udah nggak sekuat dulu kayaknya. Jadi udah gitu juga gue ngeliat, sebenarnya gue udah ngeliat BJJ udah lama, dari 2012 gue udah sering diajakin dulu sama member gue. Kan namanya BJJ, cuman karena gue udah pelajarin Muay Thai dari awal, terus perjuangan gue Muay Thai kayak gue harus ngulang lagi nih satu bela diri dari awal nih, gue malas gitu. Bodoh sih gue sebenarnya kalau gue dari dulu mau, nih gue
jatuhnya udah bisa lebih senior lah dalam bidangnya. Cuman akhirnya gue ngeliat ini, kebetulan juga teman gue sendiri nih, Rengga yang ngajar. Dia sebenarnya ada dua nih guru BJ gue, ada Mas Dani sama Rengga. Nah, ini orang-orang yang ya ngebuka pikiran gue pada akhirnya, oh BJJ emang penting juga gitu. Jadi lu nggak stuck dengan stand up striking lu gitu, nggak ngerasa aman. Masih Muay Thai gitu. Muay Thai masih, gue Muay Thai masih. Berarti sih BJJ bisa dibilang. Cuman emang intensitasnya nggak se high intense dulu. Oh. Ibaratnya kalau dulu gue bisa megang 6 fighter sendiri gitu, dengan gue megang padwork kayak semua sendiri. Sekarang sih gue udah butuh bantuan orang. Usia. Ya usia, berkeluarga, banyak pikiran, ekonomi, pandemi, semua udah jadi satu. Jadi lo tau kan, orang stres aja bisa mah. Oke, time, langsung 3, 2, 1, go. Ada ini nggak sih Mas, saran buat teman-teman yang mau ngikutin jejak lo nih dari sebagai praktisi bela diri? Ya boleh. Ya nggak ada kata terlambat sih sebenarnya. Jadi kalau buat orang-orang yang, kalau sekarang ini gue lebih ngadepin ke orang-orang yang udah berumur 40 ke atas, suka bilang, Mas saya ini masih bisa nggak sih ikut Muay Thai, masih bisa nggak sih ikut latihan gitu-gitu. Gue bilang ya nggak ada kata terlambat, lebih baik lu mulai sekarang daripada nggak sama sekali. Karena ini selain lu mengolah raga lu, maksudnya memperbaiki fisik lu semuanya, ya lu juga jadi nilai plus, lu punya self defense gitu. Kita nggak pernah tahu kan apa yang kita temuin di jalan, atau kita harus proteksi apa. Kita berkeluarga, kita punya istri, punya anak-anak yang harus kita protek. Paling nggak kita punya basic itu sebagai apa, defense lah gitu, bela diri ini, self defense. Jadi ya lu emang harus sih ya menurut gue ya, lagi laki-laki. Jadi lo emang harus ya? Hah? Jadi lo emang harus? Menurut gue sih harus ya. Oke. Kenapa kok lo ketawa sih? Iya lu kontradiktif aja tadi Mas. Oh kayak, iya. Kayak nggak harus terus kayak iya, ya lo udah. harus sih. Ya nggak apa. Ya Itu udah. emang Mas Ian banget. Labil ya? Enggak labil Enggak. emang. Maksa tapi halus gitu. Tapi halus ya. Gak pakai backsound, gak masalah.